Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 semua, mudah-mudahan hari ini sehat dan tetap semangat ya. Untuk pembelajaran IPA kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang besaran dan satuan. Besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang meja ya. Panjang merupakan besaran karena dia bisa diukur dan kemudian dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang mejanya 90 cm. Nah, memang ada yang tidak bisa diukur. Ada dong, contohnya keindahan, kecantikan. Nah, itu tidak bisa diukur karena tidak bisa dinyatakan dengan angka dan tidak bisa diukur. Maka dari itu, keindahan dan kecantikan tidak tergolong besaran. Nah, kalau panjang itu bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, sehingga panjang merupakan contoh dari besaran. Nah, yang berikutnya adalah satuan. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding ya. Pembanding ketika kita melakukan pengukuran. Contohnya panjang. Panjang itu mempunyai satuan meter. Nah, kemudian selain panjang juga misalnya massa. Massa itu mempunyai satuan kilogram. Nah, satuan itu terdiri dari satuan baku, satuan tak baku, dan satuan internasional. Satuan baku artinya bisa diartikan juga satuan yang tidak bersifat kedaerahan. Artinya semua penduduk dunia bisa memahami atau bisa tahu, bisa menerima satuan baku. Contohnya meter. Di mana-mana meter itu merupakan satuan panjang dan sudah dibakukan. Nah, kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku artinya satuan yang masih bersifat kedaerahan. Artinya hanya satu daerah saja yang tahu satuan tersebut. Contohnya jengkal. Nah, jengkal digunakannya hanya di Sunda saja misalnya. Tetapi kalau di Arab, kalau di luar Indonesia itu dia tidak akan tahu jengkal. Kemudian satuan internasional. Nah, satuan internasional mah satuan yang memang diakui oleh badan internasional sehingga dipakai oleh seluruh dunia ya. Contoh satuan internasional misalnya untuk panjang. Panjang itu menggunakan satuan internasionalnya meter. Padahal kan panjang itu satuannya banyak. Ada meter, ada sentimeter, tetapi tetap yang digunakan untuk internasional yang disepakati itu adalah meter. Kemudian suhu. Kita bisa mengukur suhu biasanya menggunakan derajat Celcius, tetapi untuk satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Yang berikutnya besaran. Besaran itu ada yang disebut besaran pokok yang satuannya sudah ditetapkan. Contoh satuan dari panjang meter itu sudah ditetapkan. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi diturunkan dari sini. Contoh ini besaran pokok yang satuannya sudah ditetapkan. Misalnya untuk panjang satuannya meter, untuk massa satuannya kilogram. Misalnya kita mengukur meja, panjang meja itu dengan satuannya meter atau sentimeter. Tidak bisa panjang meja jadi satuannya Kelvin. Atau misalnya bisa beli telur itu 2 kilogram. Nah, tidak bisa beli telur itu jadi 2 meter. Kemudian besaran turunan. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya luas di sini. Kita tahu luas itu merupakan turunan dari panjang dikalikan lebar. Nah, panjang itu kan satuannya meter dari besaran pokok, kemudian dikalikan lebar sama satuannya meter, sehingga untuk luas satuannya itu meter persegi atau meternya ada 2. Nah, ini besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok panjang sama lebarnya. Begitu juga volume. Volume juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini meternya ada berapa? Ada 3, sehingga satuan dari volume itu meter pangkat 3. Untuk berikutnya masih tentang besaran, ada besaran skalar ya.
Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja. Contohnya waktu. Waktu itu memiliki besar saja, tidak mempunyai arah. Misalnya waktunya 5 sekon atau waktunya 5 menit. Sudah saja tidak ada arahnya kan? Nah, kalau besaran vektor itu memiliki angka dan arah ya. Contohnya kecepatan. Misalnya kecepatan mobil tersebut 50 km per jam dengan arah ke utara misalnya. Nah, itu namanya besaran vektor. Yang terakhir itu yang akan dijelaskan adalah konversi satuan. Konversi satuan itu mengubah nilai suatu sistem satuan ke satuan yang lain ya. Artinya ketika kita mengkonversi satuan panjang ya, misal dari meter itu dikonversi ke sentimeter. Nah, dikonversi artinya dirubah. Nah, contohnya ini, dari 10 meter itu menjadi berapa sentimeter. Nah, kita buat seperti ini di SD juga sudah kan, sudah pernah. Jadi kalau ke bawah turun itu dikali, kalau ke atas itu dibagi. Nah, kalau dibagi ke atas kita tinggal nambah angka 0 ke kiri. Kalau dikali ke bawah tinggal nambah 0 ke kanan. Jadi intinya kita harus tahu dulu berapa tangganya. Contohnya dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter dia itu turun berapa tangga? Turunnya 2 tangga. Artinya nolnya berarti ada 2 yang disebut atau yang berarti 100 ya. Karena turun 10 satu kali, turun 10 satu kali. Jadi 100. Nah, berarti kan di sini yang untuk dari meter ke sentimeter itu 10 tinggal dikalikan 100 karena ke bawah. Jadi 10 ditambah nolnya 2 ke kanan karena dikali jadi 1000. Nah, untuk 20 mm ke meter, milimeter ke meter itu naik. Naik berapa tangga? 3 tangga, berarti naik nolnya 3, ada 1000. Jadi 20 dibagi 1000 sama dengan 0,02. Atau kita bisa 20, angka 20 karena dibagi dengan 10, jadi kita tambah 03 ke kiri, ini sudah ada 01, 2, 3. Nah, jadi hasilnya 0,02. Nah, bagaimana kalau kita mengkonversi satuan kecepatan? Nah, kalau mengkonversi satuan kecepatan itu misalnya dari kilometer per jam mau ke meter per sekon. Nah, nyatakan dalam satuan internasional. Satuan internasional dari kecepatan itu adalah meter per sekon. 72 km sama dengan berapa meter per sekon? Kita cari dulu. 72 km itu berapa meter? 72 dikalikan 1000 meter, jadi 72.000 meter. 1 jam berapa sekon? 3.600. Artinya 72.000 yang ini dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, kalau sudah paham, kerjakan tugasnya ya, latihan dan tugas. Tulis macam-macam besaran pokok dan turunan, dilengkapi satuan internasionalnya, dan konversikan angka-angka yang ini ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan latihan.